Perkenalkan, nama saya Fitri Azin Nurhayati dari kelas 11 IPS 5. Nama saya Rahmat Firdaus dari kelas 11 IPS 5. Nama Siti Asmandriani, kelas 11 IPS 5. Nama saya Muhammad Putra Yogaswara dari kelas 11 IPS 5. Pada tahun 1927 sampai 1949 terjadi perang saudara yang terjadi di antara Partai Komunis Cina dengan Partai Komunitang atau nasionalis di Cina. Partai Komunis datang untuk berusaha menguasai pemerintah Cina yang saat itu dipimpin oleh Komunitang. Partai Komunis berhasil menangani perang ini. Sejak kemenangan itu, Partai Komunis menguasai hampir seluruh Cina dan mendirikan Republik Rakyat Cina. Sementara itu, Partai Komunitang melarikan diri ke sebuah pulau kosong bernama Pulau Formose, lalu membentuk pemerintahan mereka sendiri dan memutuskan kontak dengan Cina daratan. Namun Partai Komunis atau Cina tidak terima dengan hal itu. Mereka berpendapat bahwa Taiwan adalah bagian dari Cina dan menganggap Taiwan sebagai provinsi yang memisahkan diri. Sampai saat ini Cina masih bersikukuh untuk mendapatkan Taiwan kembali sebagai bagian dari Cina. Taiwan sudah sah menjadi sebuah negara, namun Cina mengatakan akan melakukan apapun demi menyatukan Taiwan dengan Cina. Sekalipun itu menggunakan cara peperangan, sementara itu Taiwan tak ingin menjadi bagian dari Cina dan bersetubuh menjadi sebuah negara sendiri yang memberdiologikan nasionalisme. Pihak yang terlibat konflik dalam permasalahan ini adalah Republik Rakyat Cina atau Partai Komunis Cina dengan Taiwan, Partai Komunitang. Penyebab konflik yang terjadi pada konflik tersebut adalah adanya perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi yang beda-beda antara Cina dengan Taiwan. Cina atau Partai Komunis Cina berusaha untuk menguasai seluruh Cina daratan untuk menyebarkan ajaran komunis, sementara Partai Kuomintang tetap pada pendiriannya untuk melawan Partai Komunis dan menghapus ajaran komunisme di Cina. Meskipun pada akhirnya Kuomintang harus kalah melawan Partai Komunis, tapi setidaknya mereka telah berhasil membuat sebuah pemerintahan demokratis di Taiwan. Konflik yang terjadi antara Cina dengan Taiwan dapat dijadikan sebagai pembuktian terhadap salah satu teori konflik, yaitu teori konflik yang dikemukakan oleh Lewis Althusser, mengemukakan bahwa konflik tidak selalu negatif, tapi juga bisa berdampak positif. Menurutnya, konflik dapat mempererat solidaritas dan kerukunan dalam suatu kelompok yang berkonflik. Dalam konflik ini, solidaritas kelompok Taiwan maupun Cina akan semakin meningkat untuk mempertahankan pemerintah dan ideologi mereka masing-masing. Dampak positif dari adanya konflik yang terjadi antara Cina dengan Taiwan yaitu tingkat solidaritas kelompok Taiwan maupun Cina akan meningkat. Anggota dalam kelompok mereka akan saling membantu untuk melawan kelompok lain yang sedang bertentangan dengan mereka. Sementara itu, dampak negatif dari konflik tersebut adalah hubungan Cina dengan Taiwan akan semakin memburuk jika mereka tetap pada pendiriannya masing-masing. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan terjadi sebuah perang di antara mereka. Konflik ini pun akan berdampak pada negara-negara lain yang menjalani kerjasama dengan dua negara tersebut. Salah satu contohnya adalah Amerika. Sudah sejak lama Amerika dan Cina menjalin kerjasama. Namun karena Amerika turut mendukung pemerintahan Taiwan, Cina memutus hubungan kerjasama mereka, bahkan hubungan mereka menjadi memanas. Cina pun sudah memberi peringatan kepada negara-negara lain agar tidak ada yang mendukung pemerintahan Taiwan. Upaya yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan konflik antara Cina dengan Taiwan yaitu dengan upaya mediasi, di mana Cina dan Taiwan akan dipertemukan dalam sebuah pertemuan dengan menghadirkan pihak ketiga sebagai penengah di antara mereka. Pihak ketiga ini bersifat netral dan memberikan pendapatnya untuk mendukung proses penyelesaian masalah. Pertemuan ini bertujuan agar kedua belah pihak bisa mencari dan memutuskan jalan keluar bagi permasalahan mereka selama ini.
Namun, yang harus diperhatikan dalam upaya ini adalah kedua belah pihak harus selalu ada dalam kondisi kepala dingin. Jika salah satu atau bahkan keduanya merasa emosi, sesi diskusi akan menjadi tidak kondusif dan tidak menutup kemungkinan konflik akan menjadi semakin besar dan makin sulit untuk diselesaikan.